Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Sektoral dan Nasional dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah. A. Ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah. Berdasarkan ruang lingkup daerahnya, perencanaan wilayah menyangkut wilayah yang lebih luas dari kota, karena pada dasarnya kota merupakan salah satu bagian dari unsur wilayah, selain wilayah perdesaan. Aspek spasial juga merupakan satu pertimbangan penting bagi perencanaan wilayah, karena pada dasarnya semua tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan, harus diletakkan dalam ruang. Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya less spatial atau kurang memperlihatkan aspek ruang secara keseluruhan, sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spatial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan kondisi ruang atau penggunaan lahan saat ini atau saat penyusutan, dan kondisi ruang yang dituju, misalnya 25 tahun yang akan datang. Pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya, setiap sektor dianalisis satu persatu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari peningkatan tersebut. Setiap sektor dianalisis sehingga dapat memberi jawaban tentang 1. Apakah sektor atau komoditi itu memiliki competitive advantage di wilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing di pasar global. Yang kedua, sektor atau komoditi apa yang basis dan non-basis. Yang ketiga, sektor atau komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Yang keempat, sektor atau komoditi apa yang memiliki forward linkage dan backward linkage yang tinggi. Yang kelima, sektor atau komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut. Yang keenam, sektor atau komoditi apa yang dapat menyerap tenaga kerja. Pendekatan regional. Pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral, walaupun tujuan akhirnya adalah sama. Dalam pendekatan sektoral, terlebih dahulu memperhatikan sektor atau komoditi yang kemudian setelah dianalisis menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Pendekatan regional dalam pengertian luas, selain memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi atau jasa, juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi, serta merencanakan jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien. Pendekatan regional semestinya diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab, diantaranya sebagai berikut. 1. Lokasi yang akan berkembang. 2. Penyebaran penduduk di masa yang akan datang. 3. Adanya struktur perubahan ruang wilayah tersebut. 4. Perlunya penyediaan fasilitas sosial. 5. Perencanaan jaringan penghubung. Memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Atas dasar pertimbangan pendekatan regional dan pendekatan sektoral, pendekatan pembangunan wilayah haruslah gabungan antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Langkah-langkah penggabungan kedua pendekatan tersebut, misalnya dalam penyusunan RPJM secara umum, dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tetapkan visi, misi, serta tujuan umum. Yang kedua, lakukan pendekatan sektoral. 3. Uraian komoditi. 4. Tentukan parameter setiap komoditi tersebut. 5. Proyeksi kebutuhan dan pemasaran. 6. Minat investor. 7. Perubahan produktivitas per tahun. 8. Rekapitulasi kebutuhan lahan. 9. Gabungan setiap input kebutuhan komoditi. 10. Kebutuhan sumber daya. 11. Penetapan lokasi untuk setiap komoditi. 12. Spesialisasi komoditi untuk menghindari tumpang tindih komoditi. 13. Volume realitas komoditi dan lahan. 14. Proyeksi dalam 5 tahun ke depan. 15. Perkiraan pertumbuhan sektor lainnya. 16. Pertumbuhan PDRB di masa yang akan datang. 17. Proyeksi jumlah penduduk yang akan datang.
18 proyeksi penggunaan lahan mendatang, 19 perkembangan wilayah ke depan. Materi selanjutnya yaitu landasan dan manfaat pengaturan penggunaan ruang. Penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berguna dan berhasil. Penyelenggaraan tata ruang sendiri di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. F. Bentuk campur tangan pemerintah. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah yang secara hierarki terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kota atau kabupaten. Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Poin selanjutnya yaitu gambaran umum perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan secara optimal dan penataan ruang atau lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah atau masyarakat yang ingin dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tanpa adanya peraturan ruang atau lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan TRW sebagai suatu sistem mengakibatkan proyek pembangunan tidak efisien dan tidak efektif, serta dapat semakin memperlebar jurang perbedaan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal. Artinya, keterpaduan dapat diwujudkan jika didukung oleh RTR yang memadai pada semua tingkatan, karena semua kegiatan yang dilakukan berlangsung pada ruang tertentu. Tata ruang wilayah mencakup wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Poin selanjutnya, gambaran umum perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tata ruang kota cenderung masih banyak diwarnai oleh kepentingan publik terbatas. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya seringkali menyisakan berbagai persoalan dan dampak yang muncul sebagai akibat dari lemahnya perencanaan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan publik secara demokratis berdasarkan good governance merupakan suatu proses yang sangat kondusif terhadap konsep perencanaan. Sebagai stakeholder menjadi sangat diperhatikan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada pola rasional semata. Oleh karenanya, menjadi sangat relevan dan penting kajian terhadap penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan atas dasar good governance melalui penerapan prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.